Bupati Subang soroti pariwisata alam di Ciater, objek wisata Dewi Persik pernah terlibat masalah. Sebagai seorang nomor satu di Subang, Renaldi Putra saat ini memulai menyoroti potensi wisata di daerah Ciater. Sebagaimana diketahui, Ciater yang berada di dataran tinggi dan berbatasan dengan Lembang yang merupakan kawasan wisata andalan Subang. Baru-baru ini, Renaldi Putra menegaskan ingin membenahi wajah Subang dengan arah kebijakan pembangunan daerah, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan transparansi, dan tata kelola pemerintahan dan pengembangan pariwisata. Di sektor pariwisata, Bupati Subang ini menyoroti ada yang tidak sesuai dengan perizinan di beberapa tempat wisata daerah Ciater. Seperti Deddy Mulyadi, Bupati Subang tegas tak ingin mengorbankan kelestarian lingkungan hanya demi tempat wisata yang menyalahi aturan. Renaldi Putra menginginkan Subang bagian selatan berkembang secara wisata, tapi tidak dengan catatan merusak alam. Sehingga semua pihak yang bergerak di sektor pariwisata diminta untuk inovatif, bukan hanya sekedar mengubah lahan hijau menjadi tempat wisata. Ada yang menarik dari pernyataan Bupati Subang tentang perizinan tempat wisata di daerah Ciater. The Castello yang berdiri pada akhir tahun 2021 lalu pernah memulai polemik karena dianggap bermasalah dengan perizinannya. Setelah diresmikan, ternyata tempat wisata yang dimiliki oleh penyanyi dari Dewi Persik ini disebutkan telah banyak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Seperti luas area tempat wisata yang dalam dokumen perizinan hanya 5 hektar, tapi diduga ada penambahan area baru tanpa izin hingga bertambah luasnya menjadi 6,5 hektar. Aktivis lingkungan di Subang mengingatkan agar izin tempat wisata di daerah selatan harus benar-benar diperhatikan secara serius. Jika pemanfaatan lahan digunakan asal-asalan, bencana banjir dan longsor tinggal menunggu waktu. Anehnya di awal perizinan hanya untuk taman bunga, tapi saat ini beragam bangunan berbentuk kastil. Dugaan penyalahgunaan izin membuat Salpon dan bertindak dengan menyegel 11 glamping dengan kafe yang dalam proses pembangunan. Dalam perjanjian lainnya di kawasan seluas 5 hektar tersebut seharusnya ada 60% ruang terbuka. Tapi nyatanya, hampir semua area tertutup, cuma tersisa sedikit lahan untuk area resapan air. Pembangunan di bukit juga memiliki aturan. Jika sudah berada pada kemiringan 20 derajat, seharusnya tidak boleh ada pembangunan. Berdasarkan informasi, kompensasi yang diperoleh PT PN 8 dari The Castello pada tahun 2021 hingga 2023 sebesar 1,9 miliar rupiah dan pemasukan ke Pemda 1,3 miliar rupiah. Kini saat kasus dugaan penyalahgunaan izin tersebut tidak terdengar, Bupati Subang mulai kembali menyoroti penyalahgunaan izin tempat wisata di Ciater.